bersama dengan Kang Hongkiannya hari Jumat nanti. Kali ini saya bersama dengan Mas Kang Singwat. Selamat malam. Selamat malam dengan Mas Daniel ya? Saya Daniel, apa kabar? Oh baik, udah Senin lagi ya. Iya ya, udah Senin lagi aja ya. Dan saya sampai sekarang belum tahu jam lahir saya jam berapa. Waduh, Nggak kali nyatet gimana Mas Kang? Halo? Mas Daniel nggak nyatet waktu lahir. Iya, waktu lahir itu saya sudah digital. Jadi enggak dong. Nanti dia tanya mama dulu deh. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan tentang feng shui ruang kerja. Oh bang kerja. Kemarin kan sudah pokoknya kursi kerjanya nggak boleh membelakangi pintu masuk. Kemudian sebisa mungkin paling belakang nih untuk bosnya agar Iya. bisa melihat seluruh aktivitas di ruang kerja gitu. Iya, jadi kita lanjutin obrolannya soal tempat kerja ya. Ya, Nah ini kayaknya bisa lebih spesifik untuk ruangan yang karena kan pada WHF ya. WFH. WFH, WHF lagi. WFH, jadi kita share tips juga nih buat Boleh. pendengar yang lagi kerja di rumah, itu setupnya seperti apa ya yang bagus. Jadi ada beberapa hal yang memang penting untuk diperhatikan kalau untuk setup ruangan kerja. Ya. Apalagi di rumah, karena kan kalau di rumah makin nggak fokus tuh. Iya benar. Banyak distraction, banyak banyak setannya istilahnya. Banyak yang ganggu. Film, diajak Betul. main sama anak ya kan. Jadi gimana caranya mengaplikasikan feng shui supaya kerjanya lebih efisien di rumah. Ya. Oke, jadi yang paling penting nomor satu itu lokasi. Ya, lokasi. Kalau udah menemukan lokasi, cari lokasi yang sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus. Itu nomor satu. Itu dimanapun tempatnya boleh. Memang di dalam feng shui ada hitungan pribadi. Ya, kita punya itu posisi di mana kita posisi yang paling bagus di antara zoning yang lain. Di satu rumah ada satu posisi yang spesial. Ya, kita sebutnya kepala naga. Oke, itu pasti ada ya. Itu ada, cuman hitungannya itu memang bersifat pribadi, nggak semua orang sama dan harus dihitung. Lahir dan jam bisa dihitung, cuman makan waktu ya. Itu harus profesional yang hitung. Kalau nggak salah juga berabe. Seperti Kang Singwat. Atau Kang Hongkian. tetap lo disebut lo papahnya lo. Nggak boleh ini dong, Pak Mali nanti. Jadi memang harus dihitung oleh yang profesional ya. Jadi itu harus dihitung kepala naganya kalau mau paling bagus. Jadi kalau bagi yang umum itu kita cari lokasi yang otomatis yang tenang ya, yang paling minimal distraction-nya. Lalu cari yang sirkulasinya bagus dan pencahayaannya bagus. Itu nomor satu. Nah, kedua sama seperti rumah, kita juga harus cari sandaran yang tepat. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh sandaran yang belakangnya kaca seperti yang kita ngomongin kemarin. Itu nggak boleh. Jendela, nggak boleh kaca. Lalu harus sesuatu yang solid. Tapi kalau solid pun nggak boleh semua yang solid. Misalnya ada lemari yang banyak sekatan, itu juga nggak boleh. Banyak sekatan itu maksudnya gimana ya? Jadi banyak orang mendesain ruang kerjanya itu dibikin belakang meja ada kabinet, dan belakang kabinet ini banyak sekali sekatan ambalan-ambalan. Rata dia. Kalau dinding doang kan dia rata. Jadi sebenarnya boleh aja kita bikin kabinet, tapi di samping kiri dan kanan. Kalau belakang meja kerja sebaiknya itu rata, datar. Ya. Nah, itu paling penting. Lalu aspek yang lain adalah penempatan meja kerjanya. Seperti
seperti juga kita udah bahas minggu lalu sama, yaitu kita nggak boleh membelakangi pintu masuk. Ya. Ya, termasuk pintu masuk ke kantor pribadi. Ya, jadi pintu utama aja, tapi pintu pribadi masuk ke ruangan kerja. Jadi begitu buka pintu kantor itu ketemunya meja bukan punggung kursi ya. Betul. Dan sebaiknya kita bisa lihat pintu itu. Bisa lihat pintunya? Bisa lihat pintunya. Jadi kita bisa lihat siapa yang masuk. Oh, oke. Ya. Kalau miring boleh nggak Mas Kang? Misalnya buka pintu terus meja kerjanya di sisi kiri atau sisi kanan menghadap ke tengah gitu. Boleh aja, asalkan sandarannya tetap rata. Ya, jangan dimiringin meja kerjanya malah kita duduk di sudut. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi itu penting juga. Lalu biasanya kalau di kantor pribadi itu biasanya banyak sekali orang yang tanya lukisan apa yang bagus, ya kan? Nah, boleh juga dikombinasikan sama lukisan kalau untuk kantor. Ya biasanya banyak didapati lukisan petani. Ya, lukisan petani itu banyak sekali kita jumpai. Lukisan panen gitu ya? Betul. Nah, sebenarnya hanya simbolis aja kalau kita kerjanya giat ya. Terus juga kan banyak sekali padi-padi, rumput hijau ya, itu juga menandakan karisma. Ya, jadi boleh aja ada itu lukisan ikan melambangkan rezeki. Ya, jadi boleh ditaruh lukisannya, ya. Habis itu kita bahas mejanya. Meja yang di ACC nih sama Hong Shui ini yang bagus ya. Itu harus persegi panjang dan ukurannya tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Dihitung dibandingkan dengan? Dibandingkan dengan ruangannya. Oke. Dan kalau mau lebih bagus lagi, meja kerja itu ada ukuran meja feng shui. Oh, ada juga ukurannya. Lagi-lagi ini harus diracik nih. Oke. Oleh yang profesional, yang mengetahui hitungan angka-angka feng shui. Ya. Baik. Boleh titik dulu di sini Mas Kang, kita jeda sebentar ya. Oke. Selamat malam lagi sahabat Sonora, masih Anda dengarkan Feng Shui bersama dengan Kang Singhuat yang hadir setiap hari Senin jam 8 sampai dengan jam 9 malam, dan kami juga menunggu pertanyaan Anda. Silakan bagi yang ingin bergabung, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0812112920, ketik nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaan Anda. Yang lengkap ya, nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaan Anda. Mas Kang, tadi sempat terhenti di Feng Shui untuk ruang kerja. Ya, tadi adalah ukuran mejanya tidak terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran ruangannya. Betul, dan juga mau lebih bagus bisa harus pakai ukuran feng shui. Jadi itu sifatnya personal. Oke. Ukuran kursinya ada nggak? Ukuran kursi kebetulan belum ada. Jadi mejanya yang diperhitungkan ya? Iya. Oke. Nah, meja juga paling anti tuh kalau berantakan ya. Jadi itu juga termasuk dari feng shui, harus rapi terus. Oh gitu. Gak boleh berantakan sama sekali. Iya, sama seperti kalau kita suka stok di bawah ranjang. Gimana? Seperti biasanya kan kita suka banyak barang-barang yang nggak kepake di bawah ranjang. Betul. Nah, itu sifat sama. Kita harus selalu rapi. Oh, jadi nggak boleh berantakan. Di meja kerja itu harus rapi. Oke, baiklah. Sebelum kita jawab pertanyaannya, untuk Feng Shui ruang kerja, ada lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya udah cukup deh, nanti kita lanjut lagi kalau ada. Baiklah. Jadi kalau kita recap dari yang kemarin, secara umum adalah posisi meja kerjanya tidak boleh membelakangi pintu masuk, baik itu pintu utama maupun pintu ruangannya. Kemudian ukurannya juga disesuaikan, tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian tempat dan juga ukuran meja kerjanya itu bisa dihitung personal dengan bantuan profesional, begitu ya? Betul.
Kang Singwat dan Kang Hongkian. Saya sebutin loh. Nah, Baiklah, kita langsung ke pertanyaan Mas Kang. oke, udah banyak. Sudah banyak yang masuk. Oke, Baiklah. Ini pakai handphone, pakai telepon rumah sih Mas Kang? jelas gak sih suaranya? Ini dari telepon rumah nih. Telepon rumah, kok agak putus-putus? Putus-putus ya? Mm-mm. Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus. Kita ke Gabriela Mas Kang. Oke, Gabrielanya double L. double L. Gabriela. Ya, Tanggal 9 bulan bulan 11 tahun 89. Jamnya Jamnya? 20.14. Yang ditanyakan adalah karakter saya seperti apa ya? Kemudian kapan dapat jodoh? Wih, kemudian apakah ada warna feng shui? Wih, warna feng shui loh ini. Terima kasih. Yang di-highlight jodoh sepertinya ini ya. Oke, ini pertanyaannya sama nih kayak Daniel nih. Siapa tahu nih jodoh saya ya. Harus dihitung, harus ada jamnya ya. Jadi kita harus hitung Gabriela dulu nih. Habis itu saya. Iya. Jadi Gabriela untuk hitungan pribadinya ya, karakter. Mas Kang, maaf kok agak terputus-putus, boleh bergeser mungkin? Atau Bergeser. gimana? Atau sambil ngedongak? Dong. Coba saya angkat deh laptopnya. Jelas gak nih? Oke, nanti jeda kita sambung, kita coba putus, kita sambung lagi ya. Mari kita Boleh. lanjutkan dulu. Oke, Gabriela yang kita dapat hitungannya, Gabriela ini orangnya sangat membumi. Sangat membumi, oke. Iya, ya demen menolong orang ini salah satu ciri khas yang menonjol dari Gabriela. Mhm. Ya suka menolong, terus juga gampang sekali untuk buat sosial Oke. dan cita-citanya itu juga mau melakukan hal yang besar dalam hidupnya. Mhm. Ya, juga logika dan perasaannya itu seimbang. Oke. Gabriela menolong orang itu dengan logika dan juga perasaan. Jadi pertimbangannya ini matang. Mhm. Ya, jadi ini positif, Oke. bagus. Kita mau ngomong negatifnya juga. Iya. Ya, untuk Gabriela meskipun orangnya baik hati, gampang menolong orang, tapi kalau nasihat ini suka jadinya kepala. Keras kepala, oke. Kepala. Dan juga Gabriela temennya itu harus selalu punya me time. Mhm. Ya, kalau udah melakukan tugasnya, bergaul, nah Gabriela butuh me time tuh, selalu. Oke. Ya, jadi untuk menjauhi segala macam dia harus punya waktu sendiri untuk recover ya. Mhm. Ya. Nah, di sini saya lihat memang Gabriela pergaulannya itu cenderung kalau udah kenal baru terbuka. Jadi nggak semua orang itu dia bisa ubah sifat aslinya. Iya. Ya. Nah, beda banget sama orang-orang yang biasa kita ketemui. Kayak Oke. biasa kan orang easy going, sama siapa aja bisa curhat. Nah, kalau Gabriela nggak bisa langsung seperti itu, dia harus pilih-pilih orang tertentu yang dia bisa dekat. Oh, baik. Ya, nah, itu ciri-cirinya. Ya, karakternya. Sekarang pertanyaan berikutnya apa? Jodoh? Jodohnya berarti harus orang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Ya, kalau show ular tentu yang cocok itu dengan kerbau dan show ayam pada umumnya. Oke. Ya, tapi kita harus hitung lagi dengan jam lahir, baru kita bisa tahu keseluruhannya cocok atau enggak. Oke, secara umum
dengan sio ular dan sio ayam. Betul. Oke, baik. Ya. Semoga menjawab ya Gabriela ya. Oke, itu saja. Oh, warna. Wah, warnanya ketinggalan. Gabriela pakai baju warna hijau aja. Mhm. Ya. Ini membantu untuk Gimana? membantu untuk supaya lebih supel, lebih mau terbuka sama orang lain, juga bisa lebih banyak lah networkingnya, ya, pertemanannya lebih luas. Oke. Baiklah. Begitu Gabriela, kemudian satu lagi Mas Kang ya. Oke, Satu lagi ini ada Deviana. Deviana, Tanggal 22 Agustus tahun 92. 1992. Ya, Jamnya? 16.04. Oke, yang ini 22 Agustus 92 16.04 yang ingin ditanyakan adalah usaha yang cocok di bidang apa? Bidang kuliner cocok atau tidak? wah, jangan. Untung nanya. Gimana Mas Kang? Untung bertanya ke sini loh. Oke. Karena Kuliner itu big no itu. big Jangan. no, jangan sama sekali. Iya. Oke. Tapi bisa ke saudaranya. Maksudnya? Saudaranya itu kan bakery. Mhm. Makanan ringan, roti-rotian. Mhm. Snack. Lalu makanan European seperti burger, Mhm. snack, kentang. Nah, itu bisa. Oke. Tapi kalau yang restoran jangan. Iya. Tapi kalau ini berarti usaha yang cocok di bidang apa Mas Kang? Di bidang berunsur kayu dominan. Kayu dominan, baik. Ya. Itu saja Deviana, semoga cukup jelas kayu dominan. Kalau mau yang di bidang kuliner, pastikan yang bakery, snack ya. Kemudian pizza gitu cocok kali ya. Kue-kue. Saya potong dikit, Deviana saya harus kasih tahu itu orangnya labil. Mhm. Ya, labil dalam arti kalau hari ini bilang iya, besok bisa berubah nih. Nggak mesti Oke. besok dan malam bisa bingung lagi dia. Apa yang bisa dilakukan biar mengurangi kelabilannya? Ini sudah bawaan lahir ya, jadi mesti belajar dari pengalaman. Harus maju dulu, jangan ragu-ragu. Oke. Baiklah. Begitu Deviana, semoga menjawab pertanyaannya. Saya jeda dulu Mas Kang. Oke, Ini saya putus dulu sih, nanti saya sambung lagi ya. boleh. Baik sahabat Sonora, kita akan jeda sebentar. Halo, Nah, jelas sekarang nggak putus-putus nih. Oke. Ini saya bersama dengan ada Pak Hairil. Pak Hairil. Hairil. Mhm. Oke. Lahirnya tanggal 6 bulan 6 tahun 62. Jamnya jam 22. Bulan 6. Tahun 62, Oke. jamnya jam 22. Pertanyaannya, Oke, 6 Juni 62 jam 22. Jadi ini sudah membeli kalendernya Pak Kang Hongkian untuk mau reopening tokonya, sudah dapat tanggalnya. Nah, ini bagaimana cara menentukan jam untuk reopening tokonya? menentukan jam. Mhm. Oke. Iya, karena kalau hitungan jam itu harus berjalan ini ya, bersamaan sama tanggal yang dipilih. Mhm. Jadi itu kombinasi. Jadi saya nggak bisa ngasal kasih jam. Mhm. Jadi mohon maaf belum bisa dibantu itu. Apa yang seharusnya dilakukan agar bisa dibantu? Harus dihitung dari tanggal, Mhm. bulan, Mhm. lalu dapat jamnya supaya bisa serasi. Itu bisa dilihat dari tanggalnya nggak sih Mas Kang? Ini kan Bapak Hairil sudah melihat tanggalnya dari kalendernya nih. Iya, Kalau tapi kan untuk- kita nggak tahu tanggal berapa dan bulan apa yang dipilih oleh Pak Hairil. Hairil. Iya, jadi kalau kita salah kasih jam, maka nanti bisa Oke. memberikan efek buruk kepada tanggal dan bulan yang telah dipilih. Oke, jadi Mas Kang perlu tahu tanggal yang dipilih tanggal berapa dan bulan apa begitu ya?
baru kita bisa hitung, betul. Oke, begitu Pak Hairil ya, semoga mendengarkan. Kemudian saya lanjutkan, ini ada Meili. Meli, Mhm, Ibu Meli. Meili. Oke, Tebak-tebak lahirnya bulan apa? mungkin Juni. Februari. Nggak nyambung semua nih. Meili lahirnya Nggak itu, Februari. Tanggal 14 Oke. Februari 93. Tanggalnya maaf, 14 Februari. loh, bukan Valentine nih. Valentine dong. Iya, tapi Uh-uh. namanya Meli. Meili Valentinawati. Nggak tahu Oke. deh. Aduh. Meili. Untung namanya bukan Februari Li ya. Meili. 14.02.93, jamnya jam 15 Oke. lewat. 15 lewat, maaf. 15 lewat ya, Mm-mm. yang bisa dibantu. Ini ada suaminya atas nama Awi. Pak Awi, tanggalnya 16.06.89. 89. Mhm. 16.06 Ya. 1989. Betul. Jamnya 15 lewat. lo sama jamnya. Sama. Lahirnya bareng mungkin. Mungkin Enggak udah dong. janjian nih. Nah, Kesehatan yang ditanyakan, kemudian usaha yang cocok untuk suami saat ini, trading saham forex di laptop begitu. Kemudian Wah. rumah menghadap ke timur. wih, cakep. 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 Jadi selamat deh untuk Pak Awi dan Bu Meli. Ini kecocokannya bagus. Kecocokan Ya. perjodohan maksudnya. Ya, keduanya Oke. cocok baik dalam chemistry, keharmonisan, dan juga cara pandang dalam hidup. Asik. Ya, jadi bisa saling support. Mhm. Misalnya Pak Awi mau melakukan hal yang sudah ditentukan sama Pak Awi, misalnya mau buka sesuatu nih, Mhm. pasti didukung tuh sama Bu Meli juga. Oke. Ya, jadi pun karakteristiknya saling support juga. Jadi misalnya Pak Awi itu semangatnya tinggi, Mhm. ya, apapun mau dikerjain. Mhm. Tapi Pak Awi waktu mau ngerjainnya ada sedikit keraguan-raguan. Nah, Oke. di situ Bu Meli datang peranannya, bisa Awi, mendorong. kamu jangan begitu. Nah, jadi bisa kasih ketenangan. Oke. Ya, karena sifatnya itu untuk Bu Meli ini sifatnya tenang, karismanya ada oke. gitu. Jadi bisa mensupport. Awi, Jadi karakternya berdua bagus nih, saling mengisi. cocok. Baik. Tadi rumah menghadap timur aman. Aman, Oke. aman ya. Jadi boleh menghadap ke timur. Oke, kemudian usaha trading forex. Nah, ini yang nggak aman. Oh, ini nggak aman. Ya, nggak aman sama sekali malah. Usaha yang cocok untuk Pak Awi apa nih? Ada satu doang Mhm. hitungan ininya ya, garis besarnya itu ada di unsur dominan api. Dominan api. Dominan api. Mhm. Masak-masak, restoran, Restoran, pelistrikan, listrik. ya itu di Oke. api. Kemudian, Kalau Bu Meli justru malah lebih nggak bisa lagi. Bu Meli harus di dominan tanah. unsurnya. dominan tanah. Tadi Ya, yang bakery segala tadi ya. Bukan. Ah, itu apa? Sesat. Itu kayu. Itu kayu ya? Iya, itu kayu. Aduh, maaf. Diralat. Dominan tanah. Ya, tanah segala macam bentuk bidangnya jasa ya. Iya. Oke. Kemudian kesehatan, Mas Kang? Kesehatan. Ini kalau dari kecil ditanya nih sama Pak Awi, Mhm. itu yang selalu trouble pasti itu giginya. Oke. Ya, karena di situ kelemahannya. Karena Pak Awi
selain giginya, tulangnya, syarafnya ini lemah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah ginjalnya, harus cukup minum. Ya. Yang ketiga itu di livernya. Ya, kalau tanya orang tua pasti tahu kalau ini Pak Awi ada kecenderungan sakit kuning ya. Okay. Ya, jadi itu kelemahan-kelemahannya memang agak cukup banyak ya. Jadi memang harus jaga kesehatan untuk Pak Awi. Oke. Bu Kalau Meli, Bu Meli cukup jangan begadang aja. begadang jangan begadang ya. Nah, Kalau harus tiada artinya. Bang Roma. Oke, sudah semuanya ini ya. Jadi Jelas ya? kesehatan sudah, pekerjaan sudah, rumah juga aman ya. Ya, Baiklah. kerjaan yang harus mungkin dipertimbangkan ulang. Tadi ya untuk yang trading forex-nya ya. Iya, Sebaiknya karena Pak diunsur Awi api. tahun depan itu kondisi paling bagus tuh tahun depan. Jadi kalau mau memulai usaha baru sebaiknya Tahun ini boleh, tahun depan paling bagus. tahun depan paling bagus. Oke lah. Jadi sekarang siap-siap dulu lah. Cari-cari Iya. mau usaha apa tahun depan. Der! Iya, Langsung kalau kayak dilakukan. mau nikah kan memang harus siap-siap dulu. Makasih loh. Cariin saya jodoh sih. Jodoh saya bukannya kapan sih sebenarnya? Nah, salah sendiri kagak tahu jamnya. Hah, deh, satu lagi deh sebelum jeda. Oke, Ada Satria Batara. Pak Satria, oke. 16 November tahun 84. 84. Ini yang tanya emaknya deh kelihatannya deh. Ini Oke. fotonya foto emaknya. 16/11/84 jamnya jam 8.30 pagi. 8? 30. Wow. Hah? Kenapa gitu wow? Ya, lanjut. Oke. Ditanya usaha yang cocok dan kapan dapat jodoh tuh kan? Semua orang aja ngomongin jodoh. Dan warna Semua feng shui orang yang ya, membantu ini apa? pembelaan nih. Mungkin Satria Batar ini cocok sama tadi Gabriela tadi loh. Ya kan Iya, 84 sama mungkin. 89 loh. Iya, mungkin. Ini sionya Iya. apa yang Satria ini? Ini Mas Satria di show tikus. Oh, enggak cocok dong. Ya, tikus kayu. Belum tentu kan mesti lihat sampai Oh iya jamnya. betul. Iya. Oke. Nah, Mas Satria ini komposisinya mantep banget. Duh. Iya. Jadi kalau nggak berhasil nih banyak yang salah berarti. Ya. Jadi harusnya ini berhasilnya cepat sekali. Ya, tapi ini buat penyemangat aja ya. Jadi jangan jadi terlena, jadi malah malas-malesan. Pertanyaannya apa tuh sampai lupa. Usaha sama jodoh. Usaha harus bergerak di bidang dominan unsur air ya, yang lain nggak boleh. Dominan unsur air yang lain nggak boleh. Oke. Iya. Jodoh? Tahu nggak sekarang usahanya apa? Unsur air jualan itu air mineral. Sekarang? Enggak. Oh sekarang Oh, nggak usahanya dikasih apa tahu. nggak tahu, nggak tidak disebutkan. Oh. Emaknya yang nanya ini, emaknya mungkin udah deg-degan. Kapan anak gue nikah gitu, makanya ditanyain. Nikah, oke. Jodohnya kapan jodohnya? Jodohnya harusnya paling baik itu udah lewat nih. Waduh. Ya, jadi jendelanya justru tahun-tahun yang lalu. Oh. Ya. Oke. Malah masuk tahun ini itu makin berkurang pilihannya. Ya, jadi kalau bisa sih tahun ini jangan terlalu serius dulu. Kalau ada yang cocok pun coba bukan mainkan, coba lanjutkan sampai ke tahap yang lebih serius sampai ke tahun depan ya. Jadi jangan ambil langkah yang terlalu penting dulu tahun ini. Oke. Ya jadi tahun ini kenalan-kenalan aja dulu ya. Yes. Dijaga betul. sampai tahun depan. Kalau memang mantep, tinggal cari tanggalnya, Betul. laksanakan. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nama Daniel Wibowo. Tanggal. Sebentar, saya catat. Tapi kalau nggak ada jamnya nggak bisa loh. Kita jeda dulu aja deh. Oke. Hello, Ini ada Ibu Cynthia. Cynthia. Ini mau bertanya,
Jika kepala rumah tangga meninggal, kalau mau membetulkan rumah, bisa setelah 40 hari atau harus menunggu 1 tahun? Ini adat ya, jadi nggak ada hubungannya sama feng shui. Oke. Kalau dari Ya, sisi jadi feng shui tidak ada hitungannya begitu ya? iya. Jadi, Jadi balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Kalau itu saya nggak bisa jawab di oke. radio. Kalau dari sisi feng shui, ketika mau membetulkan rumah, terlepas dari kepala rumah tangga meninggal, berarti yang harus dihitung adalah Yang harus dihitung adalah istrinya, kepala keluarga berikutnya, entah pria istri, yang oh pria. paling tua, Mhm. pria yang paling tua yang menafkahi. Nah, kalau belum ada, ya hitungannya ke ibunya. Oke. Jadi Iya, ketika mau membetulkan rumah, terlepas dari hari meninggal kepala rumah tangganya, dihitung dari kepala keluarga pria paling tua yang menafkahi atau betul, istri dari kepala rumah tangganya. betul. Oke. Begitu Bu Sintia, semoga menjawab. Kalau dari sisi feng shui yang dihitung nanti adalah tanggal yang baik untuk membetulkan rumah dihitung dari kepala rumah tangga yang melanjutkan dari beliau yang meninggal. Begitu Mas Kang ya? Betul. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Pak Kustoro. Tanggal 13 bulan 10 tahun 68. Oke, jamnya? 15.30. Pak Kustoro tanggal 13 bulan 10 tahun 68 jamnya 15.30. Silakan, Pak Kustoro mau nanya apa? Usaha yang cocok buat saya, kemudian rumah yang cocok menghadap kemana, dan dibantu dengan warna baju seperti apa sih? Oke, Pak Kustoro ini eh, dominannya itu di satu bidang aja nih, yang Mhm. lain malah berantakan. Oh, Jadi oke. harus bergerak di bidang berunsur tanah dominan. Tanah dominan, baik. Tanah dominan. Jadi selain itu em, naiknya agak pelan atau bisa malah sebaliknya. Tanah dominan itu berarti makelar tanah gitu ya. Eh, Ya makelar tanah, Makelar sewa menyewa, rumah, sewa menyewa. Kos-kosan, kos-kosan, kos-kosan. Oh ya. ya itu suka ya. Saya tuh suka punya kos-kosan loh. Saya cocoknya Jadi itu usaha tanah lalu ya. jasa angkutan darat juga termasuk. Jasa, oke. Nah, kalau posisi, ya Mhm. posisi em, itu harus cari yang menghadap timur. Rumah yang menghadap timur. Ya sandarannya barat. Mhm. Ya cari yang persegi panjang, hadapnya ke timur, sandarnya ke barat. Itu kalau menghadap ke timur gitu pintunya harus ke timur juga nggak sih Mas Kang? Itu ada hitungannya lagi. Oh, Lebih pintu detail ada lagi. hitungannya lagi. Ada hitungannya lagi, cuman Couplingnya menghadap ini timur. betul baru Oke. bicara couplingnya. Oke. Baik. Mhm. Kemudian dibantu dengan warna baju tertentu mungkin? Warna baju yang paling dibenci yang harus dipakai Kenapa baju sih harus selalu warna begitu? merah. Ya karena kita mau reverse, kita mau putar balikan sifat-sifatnya yang jelek jadi bagus. Warna merah. Warna merah karena kita mau supaya jadi Pak Kustoro makin semangat lagi. Oke. Begitu Pak Kustoro, semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Linda. Oke. 16 bulan 4 tahun 72. 11 Jam bulan 4 1972 ya, jamnya 13. 13. Mhm. Linda 16 April 72 jam 13. Ini kerja sama orang. Tinggal berdua dengan kakak. Kakaknya namanya Mie Ing. Mie-ing. M-I-E-Ing, betul. Oke, Mie-ing ya. Tanggal 1 Mei tahun 66. Wih, selamat ulang tahun kakaknya. Oh, ini tanggal 1 ya? Sekarang 11 sih, maksudnya kan masih bulan Mei. Oke. 1 Mei 66. 1966. Jam 23.15. 23. 15. Oke. Sudah tidak bekerja. Oke. Berarti hitungannya kepala rumah tangganya Ibu Linda ya. Betul.
Rumahnya menghadap kemana yang cocok, usaha yang cocok untuk mereka berdua, handicapnya apa saja. Selesaikan dalam 3 menit, Mas Kang. Oke, udah saya hitung garis besar. Untuk Belinda, itu kecocokannya harus cari yang menghadap barat daya. Waduh, Ya, bersandar ke timur laut. nggak ada yang nggak miring-miring gitu? Ini miring. Makanya yang nggak miring gitu Hitungannya harus miring. harus miring. Ya, barat daya, timur laut. Menghadap barat daya bersandar ke timur laut. Atau, Oke. atau ya paling minimal ya harus cari hadap ke timur. Oke, barat daya atau menghadap ke timur. Iya, 2 saja ya. iya. Oke, usaha yang cocok. Usaha yang cocok buat berdua itu ada 2. Mhm. Di unsur api atau unsur logam. Jadi kalau demen masak ya bagus banget karena emang udah jalannya kalau gitu. Oke, tinggal booming di rumah masak-masak, jual online, jual ke Jual kantor. online ya, catering atau main perhiasan di logam juga cocok. Dua-duanya cocok nih sama nih. Kakak adik cocok. Oke, dua-duanya bisa unsur api, berarti api dan logam. Iya, tumben bener nih. Jarang-jarang loh. Ntar disampein deh ke papa saya deh. Mas Daniel udah hebat nih. Nggak ada di situ Pak Kang. Oke ya, masak-masak atau jual perhiasan. Lalu handicap yang perlu diwaspadai? Handicapnya dua-duanya enggak dua-duanya sih. Lebih ke kakaknya itu takut untuk mulai dan juga harus perhatikan kedisiplinan ya. Itu. Okay. Kalau untuk Lindanya harus punya target ya, harus punya target karena yang sekarang itu keadaannya serba salah, serba bingung mau ngerjain apa. Oke, baik. Iya. Oke, sudah lengkap semuanya. Pas 59 menit ke 59 kita harus akhiri di sini Mas Kang. Oke. Kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjut minggu depan. Semoga saya sudah ketemu jamnya. Sehat selalu Mas Kang, terima kasih. Ketemu loh jodohnya. Iya, wow, agak berat ini. Terima kasih, selamat malam.